Supreme Martial God Technique. Bab 1381-1390. Bab 1381 bunuh mereka semua, ikan yang lolos dari jaring. Faktanya, jika orang-orang ini dapat menstabilkan mentalitas mereka dan mengetahui bagaimana bekerja sama untuk melawan, Wu Yun ingin membunuh mereka dalam satu gerakan. Bahkan dengan bantuan formasi pembunuhan tahanan surgawi, pastinya tidak sesederhana itu. Terutama jika dia ingin membunuh para pembudidaya semi-abadi itu, setidaknya dia harus menggunakan kekuatan garis keturunan semi-abadi. Namun, keruntuhan para penggarap spiritual tersebut membawa para penggarap semi-abadi tersebut ke kondisi hampir runtuh. Dengan cara ini, Wu Yun merasa sangat rileks. Hehe, sepertinya aku masih melebih-lebihkan kamu. Kamu serakah, egois, dan tidak berani. Wu Yun tersenyum dingin. Pada saat ini, orang-orang dalam formasi tidak stabil secara mental, memberinya kesempatan terbaik untuk membunuh semua orang. Bilah darah malaikat menebas di udara, dan energi agung dari bilah darah itu berubah menjadi bilah darah hantu besar yang ilusi namun nyata. Ia menebas di udara, membawa ledakan momentum yang menembus udara. Rasanya seperti akan membelah seluruh daratan menjadi dua bagian. Pada saat yang sama dengan pedang darah hantu besar ini ditebas, kekuatan membunuh dalam formasi pembunuhan tahanan surgawi telah didorong ke kondisi ekstrim. Mereka dikunci oleh kekuatan jebakan formasi dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kekuatan membunuh menembus tubuh mereka dan menyerang darah mereka masing-masing. Setelah kekuatan membunuh memasuki tubuh mereka, itu seperti penghancur, mulai dari dalam dan dengan gila-gilaan mencekik daging dan darah mereka. Perasaan ini sangat menyakitkan, dan para praktisi spiritual tersebut sudah berteriak karena mereka tidak dapat menahannya. Meskipun para pembudidaya semi-abadi mampu melawan dengan budidaya mereka, mereka sudah berada di akhir kekuatan mereka. Ledakan. Di udara, pedang besar berdarah itu menjulang ke bawah. Dengan restu dari formasi pembunuhan tahanan surgawi, tingkat teror meningkat beberapa kali lipat. Ada suara keras, tanah berguncang, dan dengan formasi pembunuhan tahanan surgawi sebagai pusatnya, retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tanah. Puing-puing beterbangan dan debu memenuhi langit. Kekuatan membunuh, kekuatan pengurungan, dan kekuatan membunuh dari Bloodblade Phantom, ketiga kekuatan ini bercampur menjadi satu untuk menciptakan angin puyuh gelombang udara yang menakutkan, yang langsung menyelimuti seluruh formasi pembunuhan penjara surgawi. Kekuatan ini sepertinya mengoyak ruang, sungguh menakutkan. Bahkan Wu Yun sendiri sedikit ngeri, saya khawatir bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dengan restu dari formasi pembunuhan tahanan surgawi, serangannya akan sangat menakutkan. Dalam barisan pembunuhan, semua suara ditelan oleh angin puyuh gelombang udara ini, dan tidak ada yang bisa mendengar jeritannya. Tapi Wu Yun tidak berani mengendur. Bahkan jika serangan ini sangat menakutkan, dia tidak yakin apakah itu bisa sepenuhnya membunuh para pembudidaya semi-abadi itu. Bagaimanapun, kekuatan seorang kultivator semi-abadi di bawah semburan darah benar-benar menakutkan. Sebab, barusan, dia sepertinya telah melihat kekuatan ledakan dari garis keturunan beberapa pembudidaya semi-abadi, mencoba menerobos pencekikan angin puyuh gelombang udara. Namun, semuanya berjalan lancar dan tidak melebihi ekspektasi Wu Yun. Semua orang sudah mati. Saat angin puyuh gelombang udara berangsur-angsur menghilang, pemandangan mengejutkan muncul di tanah. Anggota badan dan lengan patah, dan darah mengalir ke sungai. Tanpa kecuali, baik kultivator spiritual maupun kultivator semi-abadi meninggal secara tragis di tempat, dan tidak ada yang selamat. Ratusan ahli top semuanya dibunuh oleh Wu Yun. Bahkan salah satu dari orang-orang ini bisa menjadi tak terkalahkan di benua hutan belantara. Namun, pada akhirnya, mereka tetap tidak lolos dari pencekikan Wu Yun, tidak meninggalkan siapapun. Setelah formasi pembunuhan tahanan surgawi diaktifkan, ia juga kehilangan fungsinya. Mata formasi tersebut hancur dengan sendirinya dan lenyap. Kecuali sungai darah di tanah dan anggota tubuh yang patah, semuanya telah kembali ke ketenangan sebelumnya. Wu Yun melihat pemandangan di depannya tanpa emosi, dan matanya dingin. Setelah beberapa saat, matanya berangsur-angsur bergerak ke kejauhan, melihat ke langit, bibirnya sedikit terbuka,
dan dia bergumam, Shenlong kecil, aku telah membalas dendammu padamu. Setiap mayat di tanah membayar nyawamu. Suaranya sangat pelan bahkan Xiao Jin di sampingnya tidak mendengarnya. Namun, Xiao Jin mungkin bisa menebak apa yang dipikirkan Wu Yun. Dia berjalan ke depan dan menghibur dengan suara rendah, saudaraku, jangan memikirkan masa lalu lagi. Bahkan jika naga kecil itu memiliki roh di surga, dia tidak ingin kamu selalu bersedih untuknya. Mari kita selalu membawa impian kultivasinya bersamanya. Jalan menuju puncak. Setelah sekian lama, Wu Yun kembali sadar dan menghela nafas, matanya penuh ketidakberdayaan. Melihat Wu Yun terdiam, Xiao Jin bertanya, saudaraku, apakah kamu membutuhkan aku untuk menangani mayat-mayat ini di tanah? Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, yang terkutuk itu semuanya mati, dan sisanya adalah semua makhluk yang mengasingkan diri sepanjang tahun. Tidak perlu menghadapinya. Mayat-mayat ini akan segera ditelan secara alami. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk melihat pintu keluar dan berkata, sudah 1,5 hari. Saya tidak menyangka orang-orang ini lebih baik dari yang saya kira. Ini jauh lebih mudah untuk ditangani, dan itu terjadi setengah hari lebih cepat dari yang saya harapkan. Ayo kembali ke lembah Dewa Gembala untuk menemukan aman. Xiao Jin mengangguk, tapi saat itu mereka hendak pergi. Mata Wu Yun menjadi gelap lagi, ekspresinya berubah. Dia menghentikan apa yang baru saja dia lakukan, dan berkata, Xiao Jin, mungkin kita tidak bisa pergi sekarang. Tidak bisa pergi. Ada apa, saudara? Xiao Jin cukup tenang, terkejut. Namun, begitu dia menanyakan pertanyaan itu, teka-teki itu terpecahkan sebelum Wu Yun dapat menjelaskannya. Saat berikutnya, suara dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Hei, Wu Yun, kamu ingin pergi sekarang? Mimpi yang luar biasa. Pada saat yang sama, suara lain terdengar lagi, binatang kecil, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan. Kamu sebenarnya adalah ahli formasi. Tata letak desainnya membunuh dunia pegunungan abadi. Orang yang begitu kuat, bahkan para pembudidaya setengah abadi itu tidak melarikan diri, tapi baiklah, tidak apa-apa, mereka semua mati, dan tidak akan ada yang bisa bersaing dengan kami 3 bersaudara. Lalu suara lain melanjutkan, ya. 2 bersaudara, nyawa Wu Yun sudah ada di tangan kita. Batu pemicu bencana, artefak tambahan, dan artefak pertahanan semuanya milik 3 saudara kita. 3 orang, 3,5 abadi kultivator. Sebelum ada yang datang, suara itu datang lebih dulu, Wu Yun menatap diam-diam dan berbisik. Namun dia tidak panik, karena dia bisa merasakan hanya ada 3 orang yang datang. Baginya saat ini, tidak sulit membunuh 3 pembudidaya semi-abadi. Tapi Wu Yun santai, tapi Xiao Jin gugup, bukan karena takut, tapi karena dia khawatir tidak akan bisa mengalahkannya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, saudaraku, tidak, sepertinya ada sesuatu yang lolos dari jaring. Mereka yang baru saja berbicara adalah 3 kultivator semi-abadi, dan dari suaranya, mereka sepertinya telah tiba di dekat kita. Saat berbicara, Xiao Jin melihat sekeliling dengan waspada. Wu Yun tersenyum dan menatap Xiao Jin. Bab 1382 3 saudara laki-laki keluarga Feng meledak kekuatannya. Wu Yun tersenyum, memandang Xiao Jin, dan berkata dengan keras, tidak apa-apa, mereka hanya bertiga. Sekarang mereka ada di sini, selama mereka berani muncul, bunuh mereka. Wu Yun tidak menyembunyikan kalimat ini dan mengatakannya dengan sangat keras. Dia sengaja membiarkan ketiga orang itu mendengarnya untuk merangsang mereka keluar. Karena Wu Yun memperhatikan ada yang aneh pada ketiga orang ini. Meskipun dia bisa merasakan aura mereka di dekatnya, dia tidak bisa menentukan lokasi spesifik mereka. Ini sebenarnya tidak terjadi pada Wu Yun saat ini. Oleh karena itu, untuk memaksa mereka muncul, Wu Yun sengaja menggunakan cara ini untuk memprovokasi para jenderal. Benar saja, metode provokasinya berhasil. Saat berikutnya, hanya 3 sosok yang terlihat terbang dari 3 tempat berbeda di dekat mereka dan muncul di hadapan mereka. Salah satu dari mereka memarahi, Wu Yun, kamu binatang kecil, kamu memiliki nada yang sombong. Kami baru saja melihat semuanya.
Apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu berencana untuk membunuh begitu banyak orang? Kamu terlalu sombong. Tingkat kultivasi Anda hanya level 7, dan Anda hanya mengandalkan kekuatan formasi. Sekarang, formasi telah dihancurkan, dan Anda dikepung oleh 3 saudara kami. Anda akan mati tanpa tubuh. Angin kedua. Angin ketiga, ke atas, buka busurmu ke kiri dan ke kanan, kelilingi kedua binatang kecil ini, jangan biarkan mereka melarikan diri. Keduanya mengambil perintah, menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Ya, saudara." Sambil berbicara, mereka sudah mengelak dan terbang keluar. Dalam sekejap, ketiga orang ini membentuk segitiga, mengelilingi Wu Yun dan Xiao Jin di depan umum. Dalam formasi seperti itu, meskipun hanya ada 3 orang, tidak peduli di mana Wu Yun dan Xiao Jin ingin melarikan diri, mereka akan segera diblokir. Saudaraku, kita tidak bisa pergi. Hanya aku dan kalian berdua, ayo kita lakukan. Xiao Jin melihat bahwa situasinya serius saat ini, jadi dia langsung memegang tongkat surgawi di tangannya dan siap untuk mengambil tindakan. Karena dia tahu bahwa Wu Yun telah membangkitkan kekuatan garis keturunan semi-abadi, dia membiarkan Wu Yun bertarung 1 lawan 2. Namun, saat Xiao Jin hendak mengambil tindakan, Wu Yun menghentikannya. "Xiao Jin, tolong istirahatlah. Ini hanya 3 pecundang. Aku sudah cukup." Kata-kata Wu Yun membuat Xiao Jin membeku di tempat. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Wu Yun, salah satu dari ketiga orang ini mungkin bukan lawan Wu Yun dalam satu pertarungan. Mungkin sulit untuk bertarung 1 lawan 2, tapi kita harus bisa tetap tak terkalahkan. 1 lawan 3, ini agak berlebihan. Bagaimanapun, 3 lainnya juga merupakan 3 pembudidaya setengah abadi. Tak perlu dikatakan lagi, bahkan Xiao Jin pun sangat tidak percaya, dan ketiga saudara laki-laki keluarga Feng yang mengepung mereka bahkan lebih marah. Mereka merasa Wu Yun sedang menghina mereka. Mereka telah berkultivasi sampai pada titik di mana mereka tidak disebut jenius dimanapun. Faktanya, mereka memang bisa disebut jenius, karena orang biasa, bahkan sebagian besar kultivator tingkat 9, tidak dapat dikenali oleh tanah suci dan memasuki lembah transformasi abadi di tanah suci. Namun, Wu Yun tidak hanya tidak menganggap serius mereka bertiga, bahkan menyebut mereka 3 pecundang. Bagaimana mungkin hal ini membuat mereka tidak marah? "Binatang kecil, apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang kami ini sampah." San Feng, yang paling pemarah dari 3 bersaudara Feng, meraung dengan marah. "Kenapa, itu mungkin? Bukankah kamu tidak berguna? Kamu sudah sangat tua sehingga kamu bahkan tidak bisa merasakan guntur. Menurutku, kamu telah ditinggalkan oleh dunia peri, kan?" Harus dikatakan bahwa kata-kata Wu Yun adalah serangan langsung yang menghancurkan hati 3 orang. Mengatakan bahwa mereka sangat dihormati dan dipuji selama ini, bahkan tanah suci Gunung Peri telah mengakui bakat mereka. Namun, mereka tidak dapat merasakan guntur yang datang dari langit. Di masa lalu, mereka telah berpikir berkali-kali apakah mereka telah ditinggalkan oleh dunia peri. Jika mereka tidak ditinggalkan, dengan budidaya mereka, mereka pasti sudah merasakan guntur sejak lama. Namun ternyata tidak, dan tak satu pun dari ketiganya pernah merasakannya. Ini juga rasa sakit yang tidak bisa dihapuskan dari hati mereka. Pada saat ini, kata-kata Wu Yun menusuk hati mereka, langsung menyebabkan kemarahan mereka meledak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Binatang, kamu masih mengucapkan kata-kata sombong ketika kamu akan mati. Mari kita lihat bagaimana ketiga kakekmu akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Ketiga angin itu sangat marah, dan pada saat yang sama, mereka memimpin untuk mengambil tindakan, dan setengah abadi yang agung benar-benar menyembur keluar. Setelah dia, kedua saudara laki-lakinya, Erfeng dan Dafeng, juga berkultivasi pada saat yang sama dan bergegas menuju Wu Yun. Tampaknya mereka sedang bersiap untuk memotong tubuh Wu Yun menjadi beberapa bagian di tempat. Namun, mungkin karena mereka meremehkan musuh, mereka tidak mengeluarkan kekuatan garis keturunan semi-abadi. Wu Yun tersenyum diam-diam dan berkata dalam hatinya, "Idiot, aku akan mati." Menghadapi serangan ketiga orang ini, Wu Yun terlihat santai dan tenang. Tapi Wu Yun sangat santai, tapi Xiao Jin di sampingnya sudah sedikit tidak bisa berdiri.
Saudaraku, mereka datang. Sambil berbicara, Xiao Jin bersiap untuk mengambil tindakan lagi. Tapi Wu Yun tetap menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku sudah bilang padamu untuk menonton pertunjukan dari samping, tonton saja dari samping." Sebenarnya, alasan mengapa dia memilih bertarung 1 lawan 3 adalah bukan karena Wu Yun sedang pamer. Hanya karena dia ingin mencoba melihat seberapa kuat kekuatannya saat ini, dan apakah itu seperti yang dia harapkan, mampu dengan mudah membunuh 3 atau 5 pembudidaya tingkat semi-abadi. Segera, Wu Yun menyesuaikan kondisinya dan dengan cepat melirik ketiga orang yang menyerang dengan cepat. Mereka cepat dan tiba dalam sekejap mata. Tapi Wu Yun sudah bersiap. Tepat ketika mereka hendak menyerangnya, Wu Yun membanting kakinya ke tanah. Teknik Dewa Bela Diri Taisang beroperasi dengan kekuatan penuh, dan aura kekuatan spiritual yang agung melonjak dengan gila-gilaan. Seluruh orang itu naik ke udara, dan pada saat yang sama, Wu Yun terdengar berteriak keras. Bayangan Dewa Bela Diri, Menara Indah Bintang 9, kekuatan 9 pembuluh darah, garis darah setengah abadi, bangkit. 4 metode, 4 kekuatan amplifikasi, digunakan pada saat yang bersamaan. Budidaya Wu Yun tiba-tiba melonjak dari peringkat 7 ke puncak peringkat 9, dan pada saat yang sama, garis keturunan semi-abadinya tiba-tiba meledak. Kekuatan yang menakutkan, dengan Wu Yun sebagai pusatnya, langsung menyapu, membungkus ketiga saudara laki-laki keluarga Feng dalam sekejap mata. Pada saat ini, ketiga saudara laki-laki keluarga Feng semuanya tercengang. Sebagai diri mereka sendiri yang setengah abadi, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kekuatan yang telah dilepaskan Wu Yun saat ini? Setengah, garis keturunan setengah abadi, binatang buas, kamu binatang kecil, bagaimana kamu melakukannya? Kamu hanya berada di peringkat 7, bagaimana kamu bisa memiliki garis keturunan setengah abadi? Orang yang berbicara adalah Da Feng. Namun, terlihat jelas nada suaranya penuh dengan ketakutan dan kepanikan. Pada saat ini, kekuatan yang dikeluarkan Wu Yun jauh melebihi ekspektasinya. Melihat kepanikan di wajah ketiga orang itu, Wu Yun tersenyum dingin. Kemudian wajahnya menjadi dingin dan dia memarahi, "Tiga pecundang tua, tolong jaga mulutmu tetap bersih. Siapa yang kamu sebut binatang kecil?" Saat berikutnya, jepret, jepret, jepret. 3 suara tajam keluar, dan cetakan telapak tangan merah muncul di wajah ketiga Feng bersaudara pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga ditampar keras oleh Wu Yun. Bab 1383 Perasaan tak terkalahkan, kembali ke lembah Dewi Gembala. Jika mereka dibunuh secara langsung, mereka mungkin tidak merasa tidak nyaman. Tapi Wu Yun tidak membunuh mereka, dia hanya menamparkan mereka. Bagi mereka bertiga, itu adalah penghinaan yang telanjang dan blak-blakan. Ini untuk merendahkan martabat mereka. Hal yang paling menyakitkan bagi mereka adalah di negara bagian tadi, tidak satupun dari mereka bertiga memiliki darah setengah abadi. Wu Yun bisa saja membunuh mereka bertiga secara langsung, tapi Wu Yun tidak membunuh mereka. Dia hanya menamparkan mereka satu persatu. Penghinaan ini hanya membuat mereka sengsara. Bajingan, binatang buas, binatang kecil, beraninya kamu menamparkan wajah kami, beraninya kamu menamparkan wajah kami. Ketiga, saudara laki-laki keluarga Feng semuanya tersipu saat ini, dan mereka memamerkan gigi mereka dan cakar kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan emosi rumit mereka. Suasana hati. Namun penampilan mereka membuat Wu Yun tertawa terbahak-bahak. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi ketika keadaan sudah mencapai titik itu, dia harus melakukan sesuatu, jadi dia menamparkan mereka masing-masing. Memang benar, dalam situasi barusan, Wu Yun memang mampu membunuh mereka secara langsung. Tapi Wu Yun tidak melakukannya. Adapun kenapa tidak, seperti yang disebutkan sebelumnya, Wu Yun ingin menguji kekuatan aslinya dengan ketiga orang ini. Namun, tidak satu pun dari ketiganya yang garis keturunannya meledak sekarang, dan mustahil untuk mencoba situasi itu. Itu sebabnya Wu Yun tidak membunuh mereka. Anda harus menunggu garis keturunan ketiga orang ini meledak pada saat yang sama. Dalam keadaan seperti itu, Anda benar-benar dapat menguji kekuatan Anda yang sebenarnya.
Apakah itu seperti yang diharapkan? Anda dapat melawan 3 atau 5 pembudidaya semi-abadi sendirian. Ayolah, karena binatang kecil ini sangat bisa dipercaya dan berani mempermainkan kita akan membunuhnya sekarang. Raung Gale. Pada saat ini, momentum kultivasinya meningkat tajam lagi, dan kekuatan garis keturunan setengah abadi telah meningkat. Meledak. Segera setelah itu, Erfeng dan Sanfeng meraung pada saat yang sama, dan kekuatan garis keturunan setengah abadi meledak pada saat yang bersamaan. Melihat pemandangan di hadapannya, Xiao Jin yang semula santai, tiba-tiba mulai panik lagi, dan ia mulai mengkhawatirkan Wu Yun. Meskipun kekuatan yang dikeluarkan Wu Yun saat ini jauh melampaui apa yang dia harapkan. Namun, setelah 3 bersaudara dari keluarga Feng pecah dengan garis keturunan setengah abadi mereka, ketiga aura menakutkan itu tidak lemah sama sekali dan sama-sama menakutkan. Pergilah ke neraka, dasar binatang kecil. Gale meraung, dan 2 angin dan 3 angin mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, mereka bertiga tidak lagi percaya diri, dan masing-masing dari mereka melancarkan pukulan fatal terkuatnya. 3 serangan mengerikan membombardir Wu Yun pada saat bersamaan. Pada saat ini, Wu Yun, yang dikelilingi oleh 3 serangan semi-abadi, akhirnya merasakan tekanan. Namun dia tidak panik, karena inilah hasil yang dia inginkan. Apakah pecah? Ayolah. Melihat 3 orang bergegas ke arahnya, Wu Yun juga meraung. Dengan cepat menggunakan keterampilan tangannya, sekarang, serangan terkuat yang bisa dia gunakan, selain segel gemetar surga dan teknik penggerak guntur, adalah keterampilan bela diri tingkat surga, api-api memulai api prairi. Ini adalah seni bela diri serangan kelompok, yang dapat digunakan untuk menghadapi 3 orang di depan Anda. Tentu saja, Wu Yun tidak akan pernah mengambil tindakan semudah itu. Sebab, dia masih ingin mencoba kekuatan yang sudah lama dia pahami namun belum pernah dia gunakan. Kekuatan lapangan. Alam aura pembunuh. Wu Yun mengerang, dan dalam sekejap, aura dingin keluar dari tubuhnya. Dengan Wu Yun sebagai pusatnya, semua orang dalam radius 10 meter dilepaskan oleh Wu Yun. Kekuatan pembunuh menyelimuti dia. Medan aura pembunuh dan aura pembunuh dari formasi pembunuhan bisa dikatakan sama, namun bisa juga dikatakan berbeda. Namun apapun jenis niat membunuhnya, efeknya tetap sama, yaitu memperkuat diri sendiri dan membunuh musuh. Saat Wu Yun melepaskan aura pembunuhnya, ketiga saudara laki-laki keluarga Feng kembali tercekik di udara. Ekspresi mereka berubah lagi. Mereka tidak memahami kekuatan domain tersebut, dan mereka tidak memahami dari mana datangnya gelombang kekuatan membunuh yang tiba-tiba ini. Namun tidak diragukan lagi bahwa kekuatan dingin langsung menyelimuti mereka. Meski kekuatan ini tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti pada mereka, namun membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak nyaman. Dengan cara ini, serangan mereka akan sangat berkurang. Di sisi lain, Wu Yun memiliki perasaan tak terkalahkan dalam aura pembunuhnya. Rasanya berbeda dari yang pernah dirasakan sebelumnya. Misalnya, tanpa medan aura pembunuh ini, Wu Yun mungkin bisa membunuh 3 saudara laki-laki keluarga Feng, tapi dia tidak akan pernah memiliki perasaan tak terkalahkan. Paling-paling, dia hanya bisa memiliki rasa superioritas dan mengalahkan perasaan orang lain. Namun, dengan adanya medan pembunuhan ini, Wu Yun benar-benar bisa merasakan perasaan tak terkalahkan. Benar, itu tak terkalahkan. Bahkan, dari sudut pandang tertentu, 3 saudara laki-laki keluarga Feng yang sekarang berada dalam wilayah aura pembunuhnya dan yang garis keturunan semi-abadinya meledak, sama tidak berartinya dengan semut di matanya. Bunuh. Wu Yun meraung, dan nyala api meledak ke arah mereka bertiga seperti gelombang pasang. Saya harus mengatakan bahwa keadaan ketiga saudara laki-laki keluarga Feng saat ini cukup menyedihkan. Momentum kultivasi mereka ditekan, garis keturunan setengah abadi mereka ditekan, dan kekuatan pembunuh yang aneh muncul secara misterius, membuat mereka gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi menghadapi musuh. Menghadapi hantaman mengerikan Wu Yun yang mengandung kekuatan api kudus, bisa dikatakan tidak ada peluang untuk menang. Ledakan. Gelombang udara berlalu, dan serangan di tangan ketiga saudara keluarga Feng itu seketika hancur. Ketiganya menjerit dan terbang ke arah belakang seperti layang-layang yang talinya terputus.
Poh! 3 suara muntah darah terdengar, dan 3 tirai darah berceceran di udara. Ledakan. Ketiganya jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Meski tidak berakibat fatal, mereka sudah sekarat. Wu Yun menarik semua serangannya, membalikkan badan di udara, jatuh kembali ke tanah, dan bertepuk tangan. Dia memandang ketiga Feng bersaudara dengan sedikit aneh, dan kemudian memandang dirinya sendiri dengan sedikit aneh. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan bingung, apa yang terjadi? Apakah aku benar-benar sekuat itu? Aku memikirkan ribuan cara untuk membunuh mereka, tapi aku tidak menyangka ketiga orang ini begitu rentan. Benar. Wu Yun adalah sekarang di bawah penguatan Menara Indah Bintang 9 dan bayangan Dewa Bela Diri. Dia berusaha sekuat tenaga dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Itu memang sangat kuat, dan bahkan bisa dikatakan sangat kuat. Tetapi alasan mengapa ketiga saudara laki-laki keluarga Feng dikalahkan sepenuhnya adalah karena untuk pertama kalinya, mereka diserang oleh kekuatan dingin dari alam pembunuh dan pikiran mereka terganggu. Namun, meski begitu, bukankah medan pembunuhan dan kekuatan membunuh juga merupakan salah satu metode serangan Wu Yun? Setelah beberapa saat, Wu Yun tersenyum tipis, tanpa berpikir terlalu banyak, dan mengepalkan tinjunya sedikit. Sekarang, di seluruh negeri dongeng luar negeri, dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan, tetapi ketika harus bertarung sendirian, memang sulit untuk melakukannya. Menemukan lawan yang cocok. Melihat 3 orang yang sekarat, dia memotong rumput dan akar, dan berkata kepada Xiao Jin di sampingnya, Xiao Jin, aku serahkan padamu, bunuh. Xiao Jin menjawab dan terbang. Ketiga tongkat itu naik dan turun 3 kali, dan 3 saudara laki-laki keluarga Feng yang sekarat, dia langsung diledakkan ke dalam lumpur berdarah oleh Xiao Jin. Saat Xiao Jin membunuh musuh, Wu Yun terbang dan mendarat di atas batu besar yang tajam. Dia melihat sekeliling dan merenung sejenak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir. Alam gunung peri, naga kecil, istirahatlah dengan tenang. Segera, Wu Yun terbang kembali ke Xiao Jin dan melihat ke arah pintu keluar di depan. Ayo pergi, Xiao Jin, ayo kembali ke lembah Musen dan bawa Ahmen ke Gunung Lingdao. Setelah Ahmen menghilangkan kutukannya, segalanya di pegunungan peri luar negeri akan berakhir. Bab 1384 Mu Yun ragu-ragu, sesuatu terjadi pada Aman. Pada titik ini, masalah di alam gunung abadi telah berakhir. Wu Yun dan Xiao Jin melangkah melalui pintu keluar, kembali ke alam laut, dan langsung menuju ke lembah Dewi Gembala. Lagi pula, mereka tidak punya banyak waktu sekarang. Ini hanya 3 hari. Terlebih lagi, Wu Yun masih belum yakin apakah dia bisa membawa Aman masuk. Lagi pula, Aman saat ini bahkan belum mencapai alam roh. Terlebih lagi, meskipun semuanya berjalan baik, dibutuhkan setidaknya 2 hari dari sekarang bagi mereka untuk kembali ke lembah Dewa Gembala dan membawa Aman dari lembah Dewa Gembala ke Gunung Lingdao. Oleh karena itu, Wu Yun tidak berani mengendur sama sekali. Meskipun Wu Yun tahu bahwa ada beberapa orang di dunia laut yang menginginkan nyawanya sebelumnya, namun sekarang, tidak ada tekanan dari orang-orang di dunia laut padanya. Setelah pertempuran dengan 3 saudara laki-laki keluarga Feng barusan, dia secara kasar telah mengetahui inti dari kekuatannya. Terlebih lagi, ketiga saudara laki-laki keluarga Feng relatif kuat bahkan di antara para pembudidaya semi-abadi. Oleh karena itu, di dunia memasuki laut saat ini, dia menyapu semuanya tanpa masalah. Jika ada yang berani menghentikannya atau ingin merampok sesuatu, hanya ada satu akibat, kematian. Tapi untungnya, Wu Yun tidak bertemu orang lain di sepanjang jalan, dia langsung kembali ke lembah Musen dan menemukan ayah dan anak Mu Yun dan Mu Yang. Ketika kedua ayah dan anak itu melihat Wu Yun dan Xiao Jin, mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka sangat gembira. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang dilakukan Wu Yun di alam gunung abadi, mereka hanya bersemangat saat mengetahui bahwa Wu Yun dan Xiao Jin telah kembali dengan selamat dan keduanya telah mencapai kultivasi tingkat ke-7. Dan mereka juga tahu bahwa ketika mereka mengikuti Wu Yun masuk, ada gelombang besar orang yang memasuki alam laut yang ingin membunuh Wu Yun dan merebut harta karun itu, tetapi mereka tidak pernah melihat mereka kembali lagi. Kemana orang-orang itu pergi? Mengenai masalah ini, Wu Yun tidak jelas,
hanya mengatakan bahwa dia menyembunyikannya sangat dalam dan tidak ada yang menemukannya. Tak lama kemudian, pembicaraan langsung ke intinya. Wu Yundao menjelaskan percakapannya dengan Tao Baigu di Gunung Lingdao, mengatakan bahwa dia ingin membawa Aman ke Gunung Lingdao. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun dan Mu Yang tampak tercekik. Bahkan jika mereka bahkan tidak bisa berteriak, mereka semua tahu bahwa kekuatan penilaian di alam Gunung Peri sangat menakutkan. Wu Yun bisa masuk dengan mudah, tapi bukan berarti orang lain juga bisa. Lagi pula, tidak semua orang menantang seperti Wu Yun. Apalagi, setelah lebih dari 4 bulan akur, hubungan Aman dan Mu Yun memanas dengan cepat, dan Mu Yang pun sudah mengenali menantu perempuan tersebut. Keduanya sudah sampai pada tahap pembahasan pernikahan. Setelah mengetahui berita itu, Wu Yun tentu saja senang. Ia juga berharap Aman mendapat tujuan yang baik, dan Mu Yun pasti bisa menjadi tujuannya. Untuk sementara, Wu Yun dan Mu Yun mulai menemui jalan buntu. Wu Yun ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk memimpin Aman melalui penilaian alam Gunung Peri. Tapi Mu Yun takut Aman akan dirugikan, jadi dia ragu untuk menyetujui keputusan Wu Yun. Bukannya Wu Yun tidak bisa dipercaya, hanya saja penilaian di alam gunung abadi terlalu tidak ramah terhadap kultivator di bawah peringkat 5. Jika satu orang tidak baik, Ahmen akan menghilang dan tidak ada lagi. Taruhannya sungguh besar, terlalu tinggi. Namun saat keduanya menemui jalan buntu, seorang pelayan yang terengah-engah dari lembah gembala tiba-tiba berlari masuk dari luar pintu. Itu tidak baik, Tuan Muda, Tuan Lembah, Nona Aman, dia. Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Yun dan orang lain yang hadir berubah. Mu Yun segera bertanya, ada apa dengan Aman? Baru saja, aku sedang melayani wanita itu. Jangan bilang itu tidak berguna, apa yang terjadi dengan Ahmen? Mu Yun sudah sedikit tidak sabar. Nona Aman sepertinya kesakitan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, Wu Yun buru-buru menyela, di mana Aman? Setelah mengetahui di mana Aman tinggal, Wu Yun tampak panik, menyebarkan keterampilan tubuhnya, dan bergegas pergi. Di belakangnya, Mu Yun, Xiao Jin dan yang lainnya segera mengikuti. Sebelum memasuki ruangan, aku sudah bisa mendengar suara Ahmen yang meronta-ronta kesakitan di dalam ruangan. Aman, ada apa denganmu? Saat ini, Aman sedang meringkuk di tanah, dan fitur wajahnya yang mungil dan cantik menjadi sedikit terdistorsi karena kesakitan. Seluruh orang meringkuk bersama, seluruh tubuh gemetar, dan sangat kesakitan. Wu Yun membantunya bangkit dari tanah dan segera memeriksanya. Benar saja, kekuatan aneh dan menakutkan berpusat di dada Aman dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan itu mengamuk dengan ganas di dalam tubuh Aman. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti apa kekuatan aneh ini, yang pasti itu mungkin adalah kekuatan kutukan Aman. Kekuatan ini begitu dahsyat sehingga sepertinya bisa mencekik Ahmen sepenuhnya kapan saja. Namun saat ini Aman belum mati, itu karena masih ada kekuatan lemah di dadanya yang melindungi Aman. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan perlindungan ini mungkin adalah segel yang ditanam Paman Chong di tubuh Aman. Sekarang waktunya telah tiba, dengan hanya 3 hari terakhir yang tersisa, kekuatan segel dengan cepat berkurang, kutukan telah dimulai sebelumnya, dan segel tersebut hampir tidak mampu menahan serangan balik dari kutukan tersebut. Wajah Wu Yun terasa berat, dan dia mengertakkan gigi, mencoba memanfaatkan energi spiritualnya untuk membantu Aman menekan kekuatan kutukan yang kejam dan aneh. Namun, itu tidak berhasil. Namun, ini semua sesuai ekspektasi Wu Yun. Jika kekuatan kutukan bisa ditekan dengan mudah, masyarakat Xinjiang Selatan tidak akan berani meninggalkan Xinjiang Selatan selama beberapa generasi. Mu Yun, kamu juga melihatnya, tidak ada waktu, jangan ragu. Pada saat ini, Mu Yun juga bergegas mendekat. Melihat penampilan Ahmen yang menyakitkan, dia lebih cemas dan patah hati daripada Wu Yun. Namun, dia masih ragu-ragu. 3 hari terakhir, dari sini ke Gunung Lingdao. Semuanya berjalan dengan baik. Ini akan memakan waktu hampir 2 hari. Dan jika saya menemui beberapa kesulitan saat memasuki alam gunung abadi,
bahkan jika saya dapat membawa Ahmen masuk, di sana tidak akan cukup waktu. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda setuju, itu akan sia-sia. Wu Yun entah kenapa marah saat melihat Mu Yun terlihat seperti ini. Dia sudah memikirkan kekhawatiran Mu Yun. Tapi apakah ada cara lain? Jika kamu mencoba, selalu ada peluang untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak mencoba, kamu sedang menunggu kematian. Segera, Wu Yun mau tidak mau mengangkat Ahmen dan berjalan keluar ruangan. Sambil berjalan, dia berkata, Mu Yun, meskipun aman dan aku tidak memiliki hubungan fisik, sejak dia meninggalkan Xinjiang Selatan bersamaku, aku menganggapnya sebagai saudara kandungku. Perasaanku padanya tidak kalah dengan perasaanmu. Jangan hentikan aku lagi. Aku tidak bisa hanya melihat Aman mati kesakitan. Aku harus membawanya untuk mencobanya. Jika tidak berhasil, aku akan kembali untuk menanyaimu. Aku ingin membunuhnya atau memotongnya menjadi potongan. Terserah kamu. Setelah mengatakan ini, Wu Yun langsung membuka keterampilan tubuhnya, memeluk Ahmen dan terbang sendirian. Kali ini, dia tidak membawa siapapun bersamanya, karena dialah satu-satunya yang bisa membantu Ahmen. Membawa orang lain bersamanya tidak akan berpengaruh apapun. Terlebih lagi, kali ini dia harus menggunakan kekuatan eksternal, pil Mas Hunyuan, atau kekuatan lonceng penciptaan ilahi. Bahkan sekarang, budidayanya hanya dapat mengabaikan kekuatan penilaian, tetapi dia sama sekali tidak dapat memaksakan kembali kekuatan penilaian yang kuat. Bab 1385 Kondisi, Komitmen. Meskipun Mu Yun dan orang lain di belakangnya mengikuti sepanjang jalan, dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini dan langkah naga di hulu, bahkan Mu yang akan kesulitan mengimbangi kecepatannya. Beberapa jam kemudian, Wu Yun tiba di tempat penilaian di pintu masuk alam Gunung Abadi. Baginya, kekuatan penilaian tidak berpengaruh sama sekali. Tapi dia tidak terburu-buru masuk begitu saja. Karena dia tidak bisa dan tidak berani. Di pelukannya, dia masih menggendong Ahmen. Biasanya, dengan budidaya aman di alam kesengsaraan, selama dia berhubungan dengan kekuatan penilaian, tidak akan ada kecelakaan dan dia pasti akan mati. Oleh karena itu, Wu Yun harus membangkitkan kekuatan lonceng penciptaan ilahi atau pil Mas Hunyuan. Meskipun dia tidak ingin menggunakan bantuan dari luar, kali ini, dia harus melakukannya demi aman. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran tentu saja adalah lonceng penciptaan ilahi. Bagaimanapun juga, meskipun pil emas Hunyuan ada di dalam tubuhnya dan telah membantunya berkali-kali, namun hingga saat ini, dia masih belum memiliki cara untuk secara aktif membangkitkan pil emas Hunyuan. Oleh karena itu, hal pertama yang dia pikirkan tentu saja adalah lonceng penciptaan ilahi. Mungkin mengetahui bahwa situasinya istimewa, kali ini, lonceng penciptaan ilahi tidak ambigu dan dengan cepat merespons Wu Yun. Tapi tanggapannya tidak diragukan lagi menuangkan air dingin ke Wu Yun. Dewa pencipta Zong berkata jika Wu Yun sendirian, dia memang bisa membantu Wu Yun lewat, tapi dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, dia tidak bisa membantu orang lain selain Wu Yun. Pada saat yang sama, lonceng penciptaan ilahi juga mengatakan bahwa pil Mas Hunyuan pun mungkin tidak dapat melakukannya. Tapi biarkan Wu Yun mencoba membangkitkan pil emas Hunyuan. Jawaban ini tidak diragukan lagi sangat merusak kepercayaan awal Wu Yun. Dia berpikir apakah itu lonceng penciptaan ilahi atau pil emas Hunyuan, dia dapat membantu aman melewatinya sesuka hati. Tanpa diduga, segalanya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sekarang, lonceng penciptaan ilahi tidak dapat melakukannya, dan harapannya hanya dapat disematkan pada pil emas Hunyuan Dewa Perang. Namun masalah yang ada di hadapannya saat ini adalah dia tidak tahu dan tidak memiliki cara untuk secara aktif membangkitkan pil Mas Hunyuan. Dia bahkan tidak punya cara untuk berkomunikasi secara aktif dengan Hunyuan Jindan. Apa yang harus saya lakukan? Wu Yun sedikit cemas. Baru saja, dia telah mencoba lebih dari selusin metode, dan dia telah mencoba berbagai metode beberapa kali, mencoba membangkitkan pil Mas Hunyuan, tetapi tidak ada efeknya. Saya tidak tahu apakah metodenya salah atau pil Mas Hunyuan tidak mau bangun. Menatap ke bawah, Ahmen dalam pelukannya masih mengejang kesakitan. Tidak ada warna di wajahnya, dan dia bahkan tampak kehilangan kesadaran karena kesakitan. Apa yang harus saya lakukan?
Apa yang harus saya lakukan? Wu Yun bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, dan akhirnya mengertakkan gigi. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Menempatkan Ahmen di tanah, dia segera duduk bersila dan memasuki kondisi penglihatan batin. Segera, kesadarannya mencapai tepi pil emas Hunyuan. Dia ingin memasuki dunia batin Hunyuan Jindan dan berkomunikasi dengan Dewa Perang. Lagi pula, sudah lama sekali sejak dia memasuki dunia dengan pil emas Hunyuan. Dulu, ketika dia baru saja diselamatkan oleh Dewa Bela Diri, dia sering memasuki dunia pil emas Hunyuan untuk berlatih, kemudian karena halangan Dewa Bela Diri, dia sudah lama tidak masuk. Kali ini, tidak ada jalan lain. Dunia dalam ramuan emas masih kabur, ngomong-ngomong, agak mirip dengan dunia Tao di lautan kesadaran yang telah ia pahami. Di depannya, masih ada lautan energi spiritual yang tak ada habisnya. Di ujung lautan energi spiritual, cahaya keemasan yang terang menutupi hantu yang sangat besar. Dewa Perang, apakah kamu di sana? Wu Yun berlutut dan memberi hormat kepada cahaya keemasan yang terang dan bertanya. Namun, pertanyaannya tidak mendapat tanggapan apapun. Setelah beberapa saat, Wu Yun bertanya lagi, Dewa Bela Diri, apakah kamu di sini? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Selama kamu setuju, tidak masalah. Kali ini, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dihentikan dengan suara nyaring. Aku tahu alasanmu datang, tapi tahukah kamu kalau aku masih terluka parah dan kemampuanku tidak begitu mudah untuk dikumpulkan. Setiap kali aku kehilangannya, aku butuh waktu lama untuk mengolahnya kembali. Saya ingin saya dapat membantu, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan untuk orang lain. Mendengar ini, emosi Wu Yun berfluktuasi dalam berbagai cara. Semula ia sangat bersemangat ketika Martial God meresponnya, namun kemudian Martial God menolaknya, yang bisa dikatakan anjlok. Namun, ia segera memikirkan suatu masalah, yaitu dapat dinilai dari perkataan Dewa Perang bahwa ia dapat melakukannya dan dapat membantunya, namun ia tidak mau. Setelah merenung sejenak, Wu Yun memohon lagi, Dewa Perang, Aman sudah seperti saudara kandungku bagiku. Aku tidak bisa begitu saja melihatnya mati di bawah siksaan kutukan yang menyakitkan. Aku harus membantunya, dan tolong ambil tindakan. Aduh. Kali ini, Dewa Bela Diri tidak menolak secara langsung, tetapi menghela nafas, dan setelah beberapa saat, berkata, sebab dan akibat terhubung, mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Wu Yun bisa dikatakan telah mendengarkan terhadap apa yang dikatakan Dewa Bela Diri. Dia bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat ini. Saat dia ingin bertanya lagi, Dewa Perang justru berbicara lagi. Wu Yun, aku bisa menyetujui permintaanmu, tapi kamu harus membayar harga untuk ini. Apakah kamu setuju? Aku setuju, tidak peduli berapapun harganya. Wu Yun bahkan tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Perang sudah bilang, dan baru bilang setuju. Dewa Perang menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas, jangan setuju terlalu dini. Dengarkan apa yang ingin saya katakan. Menurut kesimpulan saya, Anda akan mengalami bencana hidup dan mati sebelum Anda melewati kesengsaraan. Pada saat itu, Anda pasti akan memiliki jalan keluar yang sempit. Sama seperti saya, seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap kali saya kehilangan kemampuan saya saat ini, saya akan membutuhkan waktu lama untuk mengolahnya kembali. Untuk membantu orang luar, saya akan kehilangan lebih banyak kekuatan. Saya ingin menyimpan kekuatan ini untuk membantu Anda selamat dari bencana hidup dan mati itu. Tetapi jika Anda bersikeras meminta, saya dapat membantu Anda sekarang, tetapi ketika bencana hidup dan mati datang, saya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bencana hidup dan mati, sebelum bencana. Wu Yun bergumam, memikirkan Paman Chen dan dia sebelumnya. Dikatakan bahwa kesengsaraan gunturnya akan sangat mengerikan, melebihi jumlah orang biasa beberapa kali lipat. Hanya dengan bantuan batu pemicu tribulation, maka tribulation dapat berhasil diatasi. Wu Yun diam-diam berpikir, mungkinkah kesimpulan Dewa Perang sama dengan apa yang dikatakan Paman Chen? Dalam hal ini, saya sudah memiliki batu pemicu bencana sekarang, dan saya pasti akan mampu selamat dari bencana petir saat itu. Segera, Wu Yun membuat keputusan. Faktanya,
Terlepas dari apakah dia memiliki batu bencana atau tidak, dia akan membuat keputusan yang sama saat ini. Tidak peduli apa, dia tidak akan menyaksikan Aman disiksa sampai mati oleh kutukan demi dirinya sendiri. Namun, Wu Yun memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Mengenai kesengsaraan Guntur, bahkan Paman Chen mengatakan bahwa selama masih ada batu pemicu bencana, masih ada harapan besar untuk mengatasi kesengsaraan tersebut. Jadi, bukankah Dewa Perang akan mengetahuinya? Apalagi bencana hidup dan mati yang disebutkan Dewa Perang bukanlah kesusahan Guntur, karena katanya sebelum kesusahan Guntur. Alasan mengapa Wu Yun tidak menyangka adalah karena Wu Yun mengabaikan seseorang yang tidak boleh dilupakan, tetapi sudah melupakannya. Jalan Ziling. Bab 1386 Gunung Lingdao, bertemu dengan Tao Baigu. Saat terakhir kali mereka bertemu di Beidalu, Zilinglu pernah berkata bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh Wu Yun kapan saja, namun dia tidak pernah melakukannya. Itu karena dia ingin menunggu Wu Yun menjadi lebih kuat dan mencapai kondisi terkuatnya sebelum membunuhnya. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan kesenangan untuk membalas dendam. Wu Yun sebelum kesengsaraan tidak diragukan lagi akan berada dalam kondisi terkuatnya, dan ketika saatnya tiba, Zilinglu pasti akan muncul dan membunuhnya. Zilinglu berbeda dari kultivator manapun di benua Manghuang, atau bahkan dari pegunungan abadi di luar negeri. Karena, seperti Wu Yun, dia juga merupakan keturunan Tuhan, dan dia telah menjadi keturunan bertahun-tahun sebelum Wu Yun. Mungkin, sebelum masa kesusahan besar, Wu Yun sudah sangat kuat. Mungkin saat itu, Zilinglu mungkin tidak bisa membunuh Wu Yun. Namun, ada Bai Yuji, penguasa jalan Ziling, Bai Yuji. Itu adalah orang yang pernah mengikuti Dewa Bela Diri, tetapi kemudian menjadi musuh hidup dan mati bersama Dewa Bela Diri. Dia sangat kuat, belum lagi lonceng penciptaan ilahi, bahkan jika Dewa Perang muncul secara langsung, dia mungkin bukan lawannya. Bagaimanapun, Dewa Perang saat ini masih belum pulih. Oleh karena itu, Dewa Perang akan terus mengumpulkan kemampuannya dan menunggu pertarungan dengan Bai Yuji. Sayangnya Wu Yun menggunakan kesempatan ini untuk aman. Tapi Wu Yun sekarang tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, dan dia tidak punya niat untuk memikirkannya. Karena aman berada pada momen kritis hidup dan mati. Segera, Wu Yun dan Wu Shen mengkonfirmasi keputusan mereka. Dewa Perang tidak menolak lagi, tetapi hanya memberitahu Wu Yun bahwa ini adalah kali terakhir dia membantunya sebelum dia naik ke dunia abadi. Wu Yun tidak terlalu berpikir untuk meninggalkan dunia pil emas Hunyuan. Kembali ke penampilannya, dia mengambil aman lagi pada saat ini, kekuatan misterius dan kuat mengelilinginya. Kekuatan ini berasal dari pil emas Hunyuan. Segera, kekuatan ini melewati dirinya dan menyelimuti Ahmen. Namun, terlihat bahwa kekuatan ini menjadi jauh lebih lemah saat membungkus aman. Mungkin ini yang dikatakan Dewa Perang, melindungi dirinya sendiri itu mudah, tetapi 10 kali atau 100 kali lebih sulit untuk melindungi orang lain. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya aman selamat. Dia melompat ke depan dan menuju pintu masuk di depan. Dari belakang, Mu Yun, Xiao Jin dan yang lainnya sudah tiba satu demi satu. Melihat Wu Yun telah terbang ke pintu masuk, hati semua orang menegang saat ini. Meskipun mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Wu Yun memiliki kekuatan dahsyat yang dapat menolak kekuatan penilaian, kekuatan itu jelas bukan milik Wu Yun sendiri. Akankah kekuatan itu muncul lagi kali ini? Dan bahkan jika dia muncul, apakah dia akan melindungi orang lain kecuali Wu Yun? Bagi mereka, hal-hal ini tidak diketahui. Di bawah kesaksian mereka, Wu Yunfei mendarat di pintu masuk. Dalam sekejap, kekuatan penilaian mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang menyapu Wu Yun dan aman seperti harimau. Pada saat ini, hati semua orang terkepal. Namun, semuanya aman. Saat kekuatan penilaian yang menakutkan itu menyentuh tubuh Wu Yun dan aman, mereka mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu, menyusut kembali dan tidak berani maju lagi. Sama seperti terakhir kali, Wu Yun sekali lagi memaksakan kembali kekuatan penilaiannya. Mata Wu Yun menjadi gelap di pintu masuk. Baginya, dia sudah mengetahui hasilnya, jadi dia tidak terkejut. Dia terbang menyingkir dan membawa aman langsung ke dunia pegunungan peri.
Wu Yun dan yang lainnya di belakang akhirnya merasa lega setelah melihat Wu Yun berhasil memasuki alam gunung abadi. Di saat yang sama, dia juga merasa ngeri dengan kemampuan luar biasa Wu Yun. Namun, mereka tidak tahu, bahkan Wu Yun sendiri, bahwa keputusannya hari ini hampir menyebabkan hidupnya tinggal di benua hutan belantara selamanya. Setelah memasuki alam gunung abadi, Wu Yun terus berlari dengan liar, langsung menuju Gunung Lingdao. Setelah beberapa jam dan hampir sehari, kami akhirnya sampai di Danau Lingdao di luar Gunung Lingdao. Sesampainya di sini, Wu Yun akhirnya menghela nafas lega. Meskipun kutukan aman mulai berlaku 3 hari sebelumnya, dia akhirnya tiba tepat waktu. Tapi kali ini dia tidak langsung membobol Danau Lingdao, pengunjung adalah tamu dan menghormati tuan rumah. Ini aturannya. Pendeta Tao Baigu secara alami segera menyadari kedatangannya. Jelas, dia sedikit terkejut bahwa Wu Yun benar-benar muncul di sini bersama Ahmen, yang tidak berada di alam kesengsaraan. Dia bahkan tidak mengira Wu Yun akan berhasil. Bagaimanapun, gagasan Wu Yun untuk memasuki tanah suci Gunung Abadi terlalu gila. Selain itu, ada begitu banyak orang yang ingin membunuhnya, dan dia harus membawa seseorang yang berada di alam kesengsaraan untuk lulus ujian masuk dan memasuki alam Gunung Abadi. Ide yang gila. Tapi tidak ada orang normal yang mengira dia akan berhasil. Namun dia tidak menyangka kalau dia benar-benar berhasil. Namun, penganut Tao Baigu bukanlah orang yang suka bergosip, dan itu hanya sebuah kecelakaan. Dia tidak peduli bagaimana Wu Yun melakukannya. Segera, dia menyampaikan undangan ke Wu Yun di Danau Lingdao, lapisan kabut berangsur-angsur menghilang, dan Gunung Lingdao terlihat jelas di dalam danau. Melihat pemandangan ini, Wu Yun pun sempat terkejut, ia mengira kabut tersebut ada secara alami, namun ia tidak menyangka hal ini juga dilakukan oleh penganut Tao Baigu. Mengubah medan secara paksa dan mengembunkan kabut tebal, budidaya semacam ini jauh lebih kuat daripada mengerahkan beberapa formasi kuat. Dapat dilihat bahwa Tao Baigu mungkin adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Jika Wu Yun sekarang dikatakan bertarung sendirian dengan seluruh kekuatannya dan tidak percaya diri untuk mengalahkan seseorang, Tao 100 Gu ini mungkin salah satunya. Namun Wu Yun tidak terlalu memikirkan hal-hal tersebut, melihat kabut menyebar, dia terbang menjauh dan segera mendarat di Gunung Lingdao. Hanya ada sebuah rumah bambu yang sangat sederhana di atas gunung, dan pintu rumah bambu tersebut telah terbuka. Duduk di atas kasur di dalam kamar adalah seorang lelaki tua yang sekurus kayu bakar dan telah kehilangan seluruh rambutnya. Dia tampak seperti akan pingsan jika angin bertiup. Kekacauan dalam adegan ini sungguh serius, dan sulit untuk membandingkannya dengan suara keras yang diucapkan sebelumnya, dan pria agung dan mendominasi yang mengaktifkan susunan serangga Gu untuk membunuh lebih dari selusin pembudidaya semi-abadi. Wu Yun bahkan tidak berpikir bahwa dia adalah Tao Baigu. Tetapi selain dia, tidak ada orang lain di sini. Senior, ini. Bawa dia masuk, tutup pintu saat kamu keluar, tunggu aku di luar selama 3 hari, dan jangan ganggu aku. Wu Yun hendak berbicara, tetapi disela oleh pendeta Tao Baigu. Dia tidak banyak bicara, hanya melakukan apa yang diperintahkan, menempatkan Ahmen di depan pendeta Baigu, lalu keluar kamar dan menutup pintu. Ada satu hal yang membuat Wu Yun sangat penasaran. Dari awal hingga akhir, penganut Tao Baigu tidak membuka matanya untuk melihatnya, bahkan tidak bergerak setengah inci pun, seperti patung yang berdiri di sana, tidak bergerak. Kutukannya telah berlaku, dan situasinya tidak optimis. Saya tidak 100% yakin apakah itu bisa dilakukan. Apakah dia hidup atau mati sepenuhnya bergantung pada takdir. Jawabannya akan terungkap dalam 3 hari. Sementara Wu Yun sedang berpikir. Suara Tao Baigu datang. Datang lagi. Mendengar kata-kata ini, keadaan pikiran Wu Yun yang santai menjadi tegang lagi. Dia berpikir selama dia membawa Ahmen ke Tao Baigu, semuanya akan baik-baik saja. Tanpa diduga, yang dia dapatkan adalah jawaban yang tidak pasti ini. Bab 1387, Jiwa Rusak, Nasib Wajah Manusia Gu. Dalam 3 hari terakhir, Wu Yun berdiri di luar rumah bambu, tidak pernah pergi, dan tidak berniat berlatih. Seluruh hatinya terfokus pada apakah kutukan aman bisa dihilangkan. Jangan melihat 3 hari yang singkat ini, bagi Wu Yun,
sepertinya 3 bulan telah berlalu. Tidak ada suara yang keluar dari ruang bambu, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi nafas. Tidak peduli apa, jika dia menghilangkan kutukan dari Ahmen, tidak akan ada fluktuasi apapun dalam auranya. 3 hari telah berlalu, namun masih belum ada gerakan di dalam, yang membuat Wu Yun semakin cemas. Ia bahkan pernah meragukan apakah patung tak bergerak itu adalah penganut Tao Bai Gu. Tidak, saya harus masuk dan melihat-lihat. Apakah akan ada kecelakaan? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan cemas. Tapi ketika Wu Yun mendapat ide ini, terdengar suara berderit dan pintu terbuka. Saat pintu terbuka, Wu Yun terkejut karena dia tidak menyadari adanya fluktuasi nafas, dan dia bahkan tidak mengerti bagaimana pintu terbuka. Melihat ke atas, semua yang ada di rumah bambu itu masih sama seperti saat dia masuk. Orang tua kurus itu masih duduk bersila di atas kasur, tak bergerak, dan masih mempertahankan postur aslinya. Di tanah, Ahmen terbaring di sana, dalam posisi yang sama seperti saat dia meletakkannya, tanpa perubahan apapun. Tidak ada yang berubah. Saat mata Wu Yun tertuju pada sisi aman, matanya tiba-tiba menyusut. Di samping Ahmen, ada seekor serangga yang meringkuk dan berukuran setengah jari. Warnanya merah tua, dan sebenarnya memiliki wajah manusia, yang membuat kulit kepala siapapun tergelitik saat melihatnya. Wu Yun belum pernah melihat serangga aneh seperti ini sebelumnya, bahkan lebih aneh dari serangga Gu yang bisa menembus manusia yang pernah dia lihat di Xinjiang Selatan sebelumnya. Terkutuklah, tapi kamu datang sedikit terlambat. Aku tidak bisa membangunkannya. Apakah dia bisa bangun atau tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Sementara, Wu Yun tertegun, suara Tao Bai Gu terdengar di dalam. Pada saat ini, dia akhirnya bergerak. Dia sedikit mengubah postur tubuhnya di kasur dan menoleh untuk melihat Wu Yun. Kamu terlambat, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Wu Yun mengulangi, masuk ke kamar, dan menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa tubuh Aman. Sangat jelas terlihat bahwa kekuatan yang mengamuk di dalam tubuh Aman telah hilang, dan nafasnya berangsur-angsur menjadi lebih tenang, tapi kenapa dia tidak bangun? Mungkin melihat apa yang dipikirkan Wu Yun, Tao Bai Gu menjelaskan, ini disebut Gu kehidupan wajah manusia. Ini adalah teknik Gu yang paling awal dan paling kuat di Xinjiang Selatan. Karena ketika Anda datang, kehidupan wajah manusia Gu ini sudah mulai berlaku. Melukai jiwa gadis ini, jadi tubuhnya baik-baik saja, tetapi jiwanya rusak. Mungkin dia bisa pulih setelah beberapa hari istirahat. Mungkin dia tidak bisa pulih dalam hidup ini. Tidak bisa disembuhkan dalam hal ini hidup. Mendengar kalimat terakhir ini, Wu Yun merasa hatinya menjadi dingin. Jika Aman benar-benar tidak bisa bangun, janji yang dia buat kepada Paman Chong tidak akan terpenuhi. Dan bagaimana dia menjelaskannya kepada Wu Yun setelah dia kembali. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Menurutku gadis ini sangat diberkati. Mungkin dia akan pulih dalam 1 atau 2 hari. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tunggu saja. Melihat Wu Yun cemas dan cemas. Terlihat gugup, bye-bye. Tao Gu menghiburnya. Yah, itu saja. Wu Yun menghela nafas, sedikit tidak berdaya, menatap Aman dengan mata lembut, dan berkata pada dirinya sendiri, Aman, aku percaya padamu, kamu akan baik-baik saja. Lalu, Wu Yun mengambil Aman mengambilnya dari tanah dan meletakkannya di atas tempat tidur bambu sederhana di dalam kamar. Kembali ke Tao Bai Gu, dia duduk bersila dan melihat takdir Gu berwajah manusia yang mengalir di tanah lagi, dan berkata dengan ragu, Senior, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda menjelaskan kepada saya asal-usul manusia ini? Face Fate Gu. Itu jelas merupakan serangga beracun, tapi mengapa itu menjadi kutukan yang fatal bagi masyarakat Xinjiang Selatan? Pendeta Tao Bai Gu melirik Wu Yun, dan kemudian matanya perlahan menjadi lebih dalam, seolah dia sedang berpikir keras. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, ribuan tahun yang lalu, pendiri Sekte Xinjiang Selatan pergi ke Xinjiang Selatan dan mendirikan Sekte Xinjiang Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu, 2 orang jenius muncul di Xinjiang Selatan 1000 tahun yang lalu.
Mereka mengintegrasikan kembali dan mengubah keterampilan fudu yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka menjadi menyempurnakan fudu dan mengendalikan fudu. Yang disebut teknik pemurnian fudu adalah melatih diri secara bertahap menjadi serangga fudu selangkah demi selangkah, dan mengendalikan fudu. Seni fudu adalah berlatih fudu untuk memisahkan diri dari fudu. Seperti namanya, memurnikan fudu lebih jahat, sedangkan mengendalikan fudu relatif normal. Kedua leluhur jenius saat itu ingin menjadikan faksi mereka sendiri sebagai yang utama tubuh. Diteruskan ke generasi mendatang, dan karena itu, terjadi kebuntuan satu sama lain, perbedaan muncul, dan lambat laun berubah menjadi dua faksi. Saya pikir kebuntuan akan berakhir untuk sementara waktu, tetapi tanpa diduga, situasi menjadi semakin intens, dan tidak ada yang mau mundur sedikit pun. Pada akhirnya, dia bahkan ragu-ragu untuk berperang. Pertempuran itu menyebabkan kerugian besar di seluruh Xinjiang Selatan, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sejak Anda melakukannya ke Xinjiang Selatan, kalian pasti tahu hasil pertempuran itu. Nenek moyang Sekte Kontrol Gu menang. Namun, meski pendiri Sekte Pemurnian Gu kalah, ia meninggalkan kebencian yang tidak akan pernah bisa dihapuskan kepada keturunan Xinjiang Selatan. Artinya, sebelum dia mati, dia menggunakan darah jantungnya sendiri sebagai panduan untuk bertarung dengan darahnya sendiri. Nama aslinya adalah perpaduan Gu dan serangga. Keduanya bergabung dan menjadi Gu berwajah manusia. Dia bersumpah beracun dan menanamkan kutukan sehingga keturunan Xinjiang Selatan tidak akan pernah memiliki kedamaian selama beberapa generasi dan tidak akan pernah bisa meninggalkan Xinjiang Selatan. Mulai sekarang, setiap keturunan dengan darah Xinjiang Selatan tidak dapat lepas dari gangguan ini kutukan. Setiap keturunan Xinjiang Selatan dilahirkan dengan takdir wajah manusia Gu, dan mereka tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Ini adalah takdir wajah manusia Gu. Asal-usul Gu. Setelah mengatakan itu, sepertinya ada sesuatu yang menyentuh kesedihan Tao Bai Gu. Dia berhenti berbicara, menutup matanya lagi, dan terdiam. Mendengar hal tersebut, Wu Yun pun diam-diam menggelengkan kepalanya. Awalnya ia mengira kutukan Xinjiang Selatan ditanam karena menyinggung beberapa pihak luar, namun tak disangka justru ditinggalkan oleh nenek moyang mereka sendiri. Berbicara tentang faksi pemurnian Gu, Wu Yun teringat pada Zamasu, pemimpin klan Xinjiang Selatan. Tubuh bagian bawahnya telah sepenuhnya digantikan oleh serangga Gu, sepertinya yang dia praktikkan adalah metode pemurnian Gu. Orang-orang lainnya, seperti Ahmen, Paman Chong dan lainnya, mengembangkan cara mengendalikan racun. Berbicara tentang pemurnian Gu ini, saya khawatir saya harus menyebutkan satu keberadaan, yaitu pria menakutkan yang dipenjara jauh di pegunungan Xinjiang Selatan dan ditekan oleh patung dewa leluhur. Itu adalah keberadaan menakutkan yang mempraktikkan teknik fudu tubuh serangga, dan seluruh orang telah berubah menjadi serangga fudu. Tampaknya apa yang disebut teknik fudu tubuh serangga di Xinjiang Selatan mungkin adalah teknik budidaya pemurnian fudu. Terlihat bahwa cara pemurnian fudu lebih kuat daripada cara pengendalian fudu, namun pengendalian fudu sulit mendapat serangan balasan, sedangkan pemurnian fudu kuat namun pasti ada serangan balik. Ini juga merupakan alasan mengapa nenek moyang sekte pengendali Gu sangat menentang mewariskan seni menyempurnakan Gu kepada generasi mendatang. Menarik pikirannya, dia menyadari bahwa hal-hal ini hanya karena rasa ingin tahu dan tidak ada gunanya baginya. Bahkan orang yang telah menguasai teknik tubuh serangga Gu hingga puncaknya hanya dapat membuat kekacauan di pegunungan 100.000 Xinjiang Selatan tanpa bisa pergi. Apalagi, cepat atau lambat, dia akan mati akibat serangan teknik tubuh serangga Gu ini. Di tangannya sendiri, Wu Yun tidak perlu khawatir apakah dia akan melarikan diri dari Xinjiang Selatan. Wu Yun berdiri dan berjalan kembali ke ranjang bambu tempat Aman berbaring. Melihat wajah Aman berangsur-angsur berubah warna, dia berdoa dalam hati, berharap Aman bisa selamat dari bencana ini dan memperbaiki jiwa yang rusak. Hanya dengan cara ini dia dapat benar-benar memberikan penjelasan yang memuaskan pada dirinya sendiri, Paman Chong, Mu Yun, dan Aman. Bab 1388 menerima murid dan perpisahan. Wu Yun sebenarnya menunggu selama 5 hari. Selama 5 hari ini, Aman mengalami koma, yang membuat jantung Wu Yun berdebar-debar selama 5 hari.
Namun, itu mungkin karena Aman cukup beruntung dan Tuhan cukup memberkatinya. Semuanya akhirnya berakhir, dia bangun, aman dan sehat. Saudara Wuyun, mengapa kamu ada di sini? Ini adalah pertanyaan pertama Aman setelah bangun tidur, tetapi sebelum Wuyun dapat menjawab, Aman melihat sekeliling dan kemudian bertanya, Saudara Wuyun, saya di mana ini? Lembah Musen. Di mana Wuyun? Bukankah dia ada di sini? Pertanyaan ini membuat Wuyun tertawa. Di saat yang sama, ia juga merasa lega. Tampaknya Ahmen memang telah menemukan cinta sejatinya. Pertama kali setelah bangun tidur, dia bertanya pada Wuyun, sepertinya Aman juga telah jatuh cinta pada Wuyun. Ini sangat bagus, dia sangat lega Ahmen bisa mengikuti Wuyun. Setelah itu, Wuyun dengan kasar menjelaskan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengar ini, Aman menjadi pucat karena terkejut dan berkata, ternyata kutukan itu sudah terjadi sebelumnya. Saya tidak tahu tentang semua ini. Rasanya seperti saya telah kehilangan milik saya. Ingatan. Ya, saya tidak ingat apa yang Anda katakan. Haha, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Sekarang kamu sudah pulih sepenuhnya. Silakan berterima kasih kepada penyelamatmu, dan kemudian aku akan membawamu kembali ke lembah Dewa Gembala. Wuyun tersenyum dan menyentuh kepala Aman, lalu menunjuk ke arah penganut Tao Baigu yang sedang bermeditasi di kasur di kamar. Junior Aman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Senior Baigu karena telah menyelamatkan hidupnya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Aman memberi hormat yang besar kepada Tao Baigu. Bagaimanapun, Tao Baigu memang seorang orang yang nyata baginya. Anugerah penyelamat hidup yang sejati. Pendeta Tao Baigu tidak membuka matanya, tetapi hanya menjawab, tidak perlu melakukan ini. Karena Anda adalah keturunan klan kami dan para tetua, Anda harus menjagamu. Setelah jeda, dia berkata lagi, Aman, apakah kamu tertarik? Ikuti saya dan lakukan apa yang saya lakukan. Seorang murid yang memasuki rumah. Mendengar ini, Aman dan Wuyun tercengang. Biasanya, mustahil bagi makhluk seperti Tao Baigu untuk menerima murid. Selain itu, sejujurnya, bakat Ahmen tidak sekuat itu. Dia bersedia menerima Ahmen sebagai muridnya, mungkin karena mereka berasal dari klan yang sama. Dan jika Aman bisa menjadi murid Tao Baigu, tidak ada keraguan bahwa itu akan memberikan 100 manfaat dan tidak merugikan jalur kultivasi Aman di masa depan. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah Aman mungkin harus tinggal di Gunung Lingdou untuk waktu yang lama di masa depan dan tidak akan bisa bersama Wuyun. Akankah Aman setuju untuk melepaskan orang yang dicintainya demi masa depannya? Dan Aman dengan cepat memberikan jawabannya. Ahmen berkata, Senior Baigu, saya memaafkan Ahmen karena tidak mematuhi perintah Anda. Saya hanyalah seorang gadis kecil. Saya tidak terlalu menghargai kultivasi dan masa depan saya. Selain itu, saya masih memiliki seseorang yang saya cintai. Aku tidak mau. Minta dia untuk ikut denganku. Baiklah, aku telah melihat kualifikasimu. Dalam hal kultivasi, mungkin kamu tidak begitu luar biasa, tetapi dalam hal sihirgu, kamu sangat berbakat. Untuk sejujurnya, saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk bertahan hidup. Guntur akan datang, dan saya tidak ingin teknik Gu unik saya hilang ke dunia. Jika Anda tidak melakukannya tidak keberatan, kamu bisa membawa kekasihmu ke Gunung Lingdou bersamamu. Sebelum Aman selesai berbicara, Tao Baigu berkata lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, Wuyun tampak semakin terkejut. Meskipun dia belum banyak berinteraksi dengan Tao Baigu sebelumnya, dia telah mendengar tentang temperamen Tao Baigu. Di luar dugaan, demi menjaga Aman, ia justru rela membiarkan Aman membawa seseorang ke Gunung Lingdou. Hal ini menunjukkan bahwa ia mungkin sangat menghargai Aman. Dengan kata lain, dia sudah bertahun-tahun tidak melihat keturunannya, sehingga dia menganggap Aman sebagai keturunannya sendiri dan enggan mengucapkan selamat tinggal. Dan kondisi dari Tao Baigu ini membuat Aman langsung gembira. Sebenarnya dia tidak mau berlatih, tapi jika disuruh memilih antara cinta dan latihan, dia akan memilih cinta.
Tetapi jika dia bisa memilih kultivasi sambil memilih cinta, dia tentu akan sangat bersemangat. Melihat persetujuan Aman, Tao Baigu mengungkapkan senyuman penuh kasih di wajah kurusnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ramah, "Jangan panggil aku senior, dan tidak perlu memanggilku tuan. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku kakek. Dengan usiaku, aku mungkin jauh lebih tua darimu." "Kakek, hehehe, baiklah, kakek Baigu," kata Aman sambil tersenyum. Wu Yun pun tersenyum bahagia dan diam-diam berkata, "Sepertinya tebakanku benar. Senior Baigu sangat menganggap Aman sebagai juniornya. Pantas saja dia melanggar aturannya sendiri dan mengizinkan Aman membawa orang luar ke Gunung Lingdao." Bersedia mempertahankan Aman, Wu Yun tidak akan membawanya kembali ke alam laut. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi Aman saat ini, mustahil baginya untuk datang dan pergi dengan bebas sendirian. Wu Yun kembali ke lembah Musen sendirian dan menceritakan keseluruhan kisahnya kepada Mu Yun. Setelah mendengar ini, Mu Yun sangat gembira, sementara Mu Yang bahkan lebih gembira. Meskipun ia juga seorang kultivator semi-abadi, terdapat juga kesenjangan antara kultivator semi-abadi. Jika Mu Yun benar-benar bisa berlatih dengan Tao Baigu, pencapaiannya di masa depan pasti akan jauh lebih baik daripada jika dia tinggal di lembah Dewa Mu. Apalagi Gunung Lingdao sendiri merupakan tanah suci untuk bercocok tanam, bisa berlatih di Gunung Lingdao akan meningkatkan budidaya Anda jauh lebih cepat dibandingkan di dunia luar. Mu Yun tidak sabar untuk mendengar berita bahwa Ahmen telah menunggunya di Gunung Lingdao. Dia tidak sabar menunggu ujian masuk berikutnya ke alam Gunung Abadi, karena itu akan berlangsung dalam 1 tahun. Mengenai hal ini, Wu Yun sudah membuat rencana. Meskipun ini bukan waktunya untuk penilaian, dengan kemampuannya, bahkan jika dia membawa Mu Yun tanpa bantuan kekuatan eksternal, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, meskipun Mu Yun gagal lulus ujian terakhir kali, dia sebenarnya sudah memiliki kekuatan untuk memasuki dunia pegunungan peri. Dengan bantuan Wu Yun lagi, memasuki alam gunung abadi kali ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Semuanya berjalan lancar. Dengan bantuan Wu Yun, Mu Yun berhasil memasuki dunia pegunungan peri. Kali ini, Xiao Jin juga mengikuti. Mereka bertiga datang ke Gunung Lingdao bersama-sama. Setelah mengirim Mu Yun ke Gunung Lingdao, Wu Yun berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Bagaimanapun, dia harus kembali ke benua Manghuang, dan masih ada beberapa hal yang menunggu untuk dia tangani di benua Manghuang. Sebelum pergi, Wu Yun memberitahu Mu Yun bahwa dia harus menjaga Aman dengan baik. Jika suatu hari, dia mendengar bahwa Aman telah dianiaya, dia pasti akan mempertimbangkan Mu Yun. Mu Yun mau tidak mau mencintai Aman, jadi dia tentu saja setuju. Sedangkan untuk Xiao Jin, Wu Yun awalnya ingin menahannya di Gunung Lingdao, bagaimanapun juga, itu akan membantunya meningkatkan kultivasinya. Jika saatnya tiba, dia juga bisa pergi ke lembah transformasi abadi di tanah suci Gunung Abadi. Tapi Xiao Jin menolaknya mentah-mentah, jawabannya adalah dia akan pergi kemanapun Wu Yun pergi. Terlebih lagi, dia memiliki perawakan seperti monster mitos, dia setengah abadi dan bukan setengah abadi. Baginya dia tidak tahu apakah itu akan banyak berguna atau tidak, dan dia tidak tertarik padanya. Dalam hal ini, Wu Yun setuju dengan sudut pandang Xiao Jin, karena binatang mitos dan manusia berbeda. Sebelum berangkat, Aman dan Mu Yun sedikit enggan meninggalkan mereka, bahkan Wu Yun juga sedikit enggan meninggalkan mereka. Lagi pula, perpisahan ini mungkin membuat kita sulit bertemu lagi untuk waktu yang lama, atau bahkan selamanya. Karena kali ini setelah Wu Yun kembali ke benua Manghuang untuk menangani masalah di sana, dia akan menunggu bencana alam datang, langsung naik ke dunia peri, dan tidak akan datang lagi ke pegunungan peri luar negeri. Mengucapkan selamat tinggal selalu sulit, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada perjamuan di dunia yang berlangsung selamanya. Dengan enggan, kami mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Mu Yun dan Amen tinggal di Gunung Lingdao, sementara Wu Yun membawa Xiao Jin dan berlari sejauh 80 juta mil laut. Bab 1389 Kembalinya Kejayaan, Pemberhentian Pertama. Wu Yun tidak pergi ke lembah Musen lagi,
dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Yang ketika dia mengirim Mu Yun ke Gunung Lingdao. Kali ini, Wu Yun dan Xiao Jin tidak lagi bersembunyi seperti sebelumnya. Bahkan tidak menyelam ke dalam awan di langit di atas laut. Lagi pula, dengan tingkat budidaya Wu Yun saat ini, jika ada monster laut yang tidak takut mati ingin memakannya, dia harus mempertimbangkan apakah dia memiliki kekuatan. Menyeberangi lautan sepanjang 80 juta mil, ini merupakan proses yang panjang. Ketika mereka tiba, Wu Yun dan Xiao Jin menghabiskan lebih dari setengah tahun. Meski kecepatan pengembalian kali ini akan dipercepat, namun masih membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir, Wu Yun menjadi santai. Setidaknya kecuali kehilangan Luo Yao, dia tidak lagi memiliki banyak tanggung jawab penting. Dengan kekuatannya saat ini, hal-hal di benua Manghuang dapat diselesaikan dengan mudah. Bahkan jika dia berjanji pada Yang Yiyun, penguasa istana Danhun, untuk menghidupkan kembali istana Danhun dan menghancurkan istana seni bela diri untuknya, itu tidak lagi menjadi masalah. Master istana seni bela diri, Du Butian, hanya memiliki tingkat budidaya tingkat 9. Belum lagi sebanding dengan para pembudidaya setengah abadi, bahkan ia jauh tertinggal dari para pembudidaya tingkat 9 di alam gunung abadi. Selebihnya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saya hanya ingin pergi ke benua barat, mengembalikan pedang darah malaikat ke Jin Luer, dan kemudian membawa pulang ayahnya. Kemudian, saatnya mencari tempat, mencari terobosan dalam budidaya, dan menunggu datangnya bencana petir. Adapun Luo Yao, meskipun Wu Yun masih sangat merindukannya, dia bahkan berharap bisa bergegas ke alam dewa untuk bersamanya sekarang. Tapi tidak ada yang bisa terburu-buru, perjanjian semula 8 tahun kini baru lewat 11 bulan, dan masih ada 7 tahun 1 bulan lagi. 7 tahun 1 bulan ini, ditambah 3 bulan di lautan sepanjang 80 juta mil, dan penanganan Wu Yun atas beberapa masalah di benua hutan belantara, dihitung sebagai 1 bulan. Dalam sisa 6 tahun 9 bulan, Wu Yun awalnya memperkirakan butuh waktu 5 bulan untuk menembus peringkat 9. Namun, Wu Yun harus membayar harga karena dia ingin kembali tepat waktu untuk menyelamatkan Aman, yang membuat budidayanya sulit menembus peringkat 8. Oleh karena itu, Wu Yun tidak terlalu yakin dengan anggaran 5 bulannya. Kali ini mungkin tampak melimpah, namun nyatanya juga tidak melimpah. Bahkan jika semuanya berjalan sesuai rencana dan Tian Lei tiba seperti yang diharapkan, dia hanya akan bisa berlatih di dunia abadi selama 6 tahun 4 bulan di sisa waktu. Wu Yun menghitung waktu sedikit demi sedikit, dengan sangat akurat. Dalam 6 tahun 4 bulan, dia harus menyeberang dari dunia peri ke alam dewa, yang berada di luar jangkauan orang lain. Tapi Wu Yun masih percaya diri. Bagaimanapun, dia baru berlatih di benua hutan belantara selama kurang dari 5 tahun dan telah mencapai posisinya sekarang. Berkultivasi di alam abadi mungkin sulit di benua hutan belantara, tetapi lebih dari 6 tahun sudah cukup. Dia menarik kembali pikirannya dan menghela nafas lega. Mengesampingkan pikiran berantakan di benaknya, Wu Yun mulai melihat pemandangan laut sepanjang 80 juta mil dengan pikiran tenang. Lautan tak berbatas ini, jika dilihat dari ketinggian, memiliki konsepsi artistik yang berbeda dengan daratan. Terbuka dan tidak terhalang, dan terkadang monster laut raksasa melompat keluar dari laut dan kemudian tenggelam ke laut dalam, memberikan perasaan rileks kepada orang-orang. 3 bulan ini bisa dikatakan sebagai 3 bulan termudah yang pernah dijalani Wu Yun. Setelah 3 bulan terbang di laut, mereka akhirnya melihat daratan benua liar. Setelah keduanya mendarat di darat, baik Wu Yun maupun Xiao Jin merasa santai. Meski pemandangan di laut indah, namun hanya daratan yang menjadi tujuan mereka sebenarnya. Hanya daratan yang bisa memberi mereka rasa aman yang membumi. Setelah kembali ke darat, keduanya mengatur nafas sejenak untuk menstabilkan sebagian energi spiritual yang telah hilang selama 3 bulan perjalanan. Setengah jam kemudian, mereka berdua menentukan arah, dan menurut rencana Wu Yun, mereka langsung menuju kota kiamat, tempat aula utama istana seni bela diri benua utara berada. Datang ke kota Tianqi lagi, Wu Yun merasakan emosi yang berbeda di hatinya. Jika bukan karena janji Yang Yiyun untuk kembali membalas dendam dari istana seni bela diri,
dia mungkin tidak akan datang ke kota Tianqi lagi. Kedatangan Wu Yun dan Xiao Jin tidak menarik perhatian siapapun. Meskipun terakhir kali Wu Yun bertarung di kota Tianqi menimbulkan kehebohan, itu sudah hampir setahun. Semua orang hampir melupakannya sejak lama. Belum lagi mereka, sudah hampir setahun berlalu sejak hancurnya Istana Danhun, bahkan jarang sekali orang menyebut mantan penguasa Istana Danhun, apalagi mereka. Setengah jam kemudian, Wu Yun dan Xiao Jin tiba di depan gerbang utama Istana Seni Bela Diri, kekuatan terbesar di benua Manghuang. Faktanya, Wu Yun sempat ragu-ragu saat datang. Meski dia berjanji pada Yang Yiyun, Istana Seni Bela Diri adalah kekuatan terbesar saat ini. Peran keberadaannya jelas bukan hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga menekan kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya di benua Wilderness. Begitu Istana Seni Bela Diri tidak ada lagi, hal itu pasti akan menimbulkan kekacauan, dan orang-orang yang berada di bawah akan menderita. Tentu saja, jika Wu Yun mau bersusah payah memerintah, dia secara alami dapat mengatasi kekacauan ini. Namun yang membuat Wu Yun ragu adalah jika Istana Seni Bela Diri telah sepenuhnya mengubah masa lalunya, jika Istana Seni Bela Diri dapat memerintah benua utara, dan bahkan seluruh benua hutan belantara, masa lalu akan berlalu. Bagaimanapun, meskipun Istana Seni Bela Diri dihancurkan, Yang Yiyun tidak dapat dibangkitkan. Namun, ketika Wu Yungang memiliki ide untuk melepaskan mereka, dia langsung menyerah. Pada saat yang sama, dia sekali lagi bertekad untuk menghancurkan Istana Seni Bela Diri dan memulihkan ketertiban di daratan. Sebab, dalam perjalanan menuju Istana Seni Bela Diri, ia bertemu dengan banyak penggarap, mengenakan pakaian Istana Seni Bela Diri, menggunakan Istana Seni Bela Diri sebagai belakang panggung, menindas yang lemah dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Izinkan saya bertanya, jika kekuatan seperti itu tidak dihilangkan, bagaimana dunia bisa memiliki perdamaian di masa depan? Dengan kata lain, kekuatan di bawah Istana Seni Bela Diri bisa dirusak, tetapi Istana Seni Bela Diri tidak boleh dirusak. Jika kekuatan di bawah Istana Seni Bela Diri rusak, masih ada Istana Seni Bela Diri yang mengurusnya. Jika Istana Pencaksilat itu sendiri rusak, siapa yang akan mengurusnya? Pada saat ini, Wu Yun telah mengambil keputusan, tetapi dia tidak ingin mengusir seluruh Istana Seni Bela Diri dan membunuh mereka semua. Apa yang ingin dia lakukan adalah melenyapkan semua pejabat tinggi Istana Seni Bela Diri dan kemudian membangun kembali tatanan baru. Adapun nama kekuatan baru, karena Yang Yiyun telah dijanjikan, akan lebih baik menggunakan Istana Danhun. Siapa kamu? Keluar dari sini jika tidak ada urusan. Ini adalah area terlarang di Istana Seni Bela Diri. Tidak semua kucing dan anjing sepertimu bisa datang ke sini. Seperti yang baru saja dilakukan Wu Yun dan Xiao Jin setelah duduk, mereka melihat dua penjaga dari Istana Seni Bela Diri bergegas ke arah mereka. Dia maju dengan tatapan galak dan sangat sombong. Karena Wu Yun dan Xiao Jin sengaja menyembunyikan kultivasi mereka, dan karena mereka masih sangat muda, para penjaga ini tentu saja tidak menganggap mereka terlalu kuat. Bab 1390, Membunuh, Dubutian muncul. Siapa kami? Apakah kamu pantas bertanya? Keluar dari sini dan suruh tuan istanamu Dubutian keluar. Sebelum Wu Yun bisa berkata apa-apa, Xiao Jin melangkah maju, berteriak dengan marah, dan meninju mereka berdua. Itu diledakkan jauh. Bahkan jika tingkat kultivasi seseorang tidak terekspos, meskipun itu murni kekuatan fisik, itu bukanlah sesuatu yang dapat dinodai oleh penjaga biasa ini. Ketika kedua penjaga melihat orang ini begitu tangguh, mereka tidak berani tinggal dimanapun, mereka menahan rasa sakit yang hebat, panik dan berlari ke Istana Pencaksilat sambil berteriak keras. Tidak lama kemudian, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria paruh baya datang dengan ganas, mengelilingi Wu Yun dan Xiao Jin. Wu Yun melihat sekilas dan melihat ada sekitar 20 orang di tim, dan tingkat kultivasi pria paruh baya itu berada di alam kesengsaraan tingkat kedua. Berdasarkan budidayanya, ia dianggap memiliki posisi yang relatif tinggi di Istana Seni Bela Diri. Namun, sebelum Wu Yun dapat berbicara, dia hanya mendengarkan wajah tersenyum pria paruh baya itu. Hei, kalian berdua bajingan kecil, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka dan kamu menerobos masuk.
Bajingan kecil, siapa yang berani datang ke istana seni bela diri saya untuk menjadi liar? Ayo, bunuh mereka untukku. Beri makan babi-babi itu. Mengikuti perintah pria paruh baya itu, sekitar 20 orang di sekitarnya segera melambaikan pisau panjang mereka dan mengerumuni. Tentu saja, Wu Yun tidak perlu mengambil tindakan terhadap orang bodoh seperti itu. Xiao Jin sudah bergegas ke depan. Jepret, jepret, jepret. Dengan sosok seperti angin, tinju naik dan turun, Xiao Jin merasa seolah-olah berada di tempat yang sepi. Dia meninju satu persatu, seperti melempar batu. 20 orang itu semuanya terpesona oleh Xiao Jin dalam sekejap. Apalagi saat ini, Xiao Jin masih belum mengungkapkan sedikit pun kultivasinya. Setelah orang-orang ini terpesona oleh Xiao Jin, sekelompok besar orang keluar dari istana seni bela diri dan mengepung mereka lagi. Namun, kali ini sebelum mereka hendak mengambil tindakan, pria paruh baya itu justru memarahi mereka. Saat ini, saya melihat pria paruh baya menatap Xiao Jin dengan mata terbakar. Pada saat yang sama, dia memarahi, hentikan semuanya. Kemudian dia berkata kepada Xiao Jin, anakku, kamu anak siapa? Lihatlah keterampilanmu yang luar biasa. Kamu dapat menggunakan kekuatan tempur seperti itu tanpa memperlihatkan kultivasimu. Aku tebak, bagaimanapun juga, kultivasi Anda telah mencapai alam pencerahan. Ya, Anda telah mencapai alam pencerahan pada usia segitu. Anda adalah materi yang dapat dibuat. Dengan cara ini, selama Anda berada bersedia menjadi muridku dan bergabung dengan sekteku, hari ini biarkan masa lalu berlalu. Terlebih lagi, jika kamu bisa mengikutiku, aku pasti akan membiarkanmu mendapatkan posisi yang bagus di istana seni bela diri di masa depan, menonjol, dan menjadi master. Mungkin, pria paruh baya ini sangat menyukai Xiao Jin. Kamu berbakat. Kata-kata ini bisa diucapkan dengan emosi dan dipahami dengan alasan. Suara, warna dan ekspresi wajah bergerak. Jejak keanehan muncul di mata Xiao Jin. Dan kemudian dia benar-benar bekerja sama, apakah kamu benar-benar mau menerimaku? Pria paruh baya itu melihat ada sesuatu yang terjadi, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku, Sugou Guru, selalu katakan yang sebenarnya dan jangan pernah berbicara omong kosong. Selama kamu sekarang bersujud kepadaku, dan nama guru dan murid antara kamu dan aku akan ditetapkan. Oh, itu dia. Xiao Jin berpikir, dan pria paruh baya yang menyebut dirinya Sugou Guru juga menunggu jawaban Xiao Jin dengan penuh harap. Saat ini, Wu Yun menahan tawanya, bukan karena hal lain, tapi karena nama idiot ini begitu menarik. Orang tua macam apa yang bisa memberi anak mereka nama dunia lain seperti itu? Segera, Xiao Jin berkata, oke, karena kamu berkata begitu, aku akan memberimu sedikit wajah. Jika kamu bisa berlutut dan bersujud kepadaku, aku berjanji untuk menjaga seluruh tubuhmu. Oke. Sugou Guru mendengar paruh pertama kalimatnya dan hendak mengangguk penuh semangat, namun begitu kata-kata baik keluar dari mulutnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Jaga seluruh tubuhku, bajingan kecil, menurutku kamu punya bakat, jadi aku setuju untuk memberimu cara untuk hidup. Jangan bersulang atau minum sebagai hukuman. Kata-kata yang sama, aku akan memberikannya padamu. Xiao Jin merentangkan tangannya dan tersenyum. Yah, bajingan kecil, kamu tidak tahu siapa dirimu meskipun kamu memiliki bakat. Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Sugou Guru meraung, dan tingkat budidaya alam kesengsaraan tingkat kedua adalah momentumnya menyebar secara instan. Jelas sekali bahwa dia sedang marah pada saat ini, dan bahkan orang-orang yang dibawanya terlempar ke belakang lebih dari 10 meter oleh ledakan aura kultivasinya yang tiba-tiba. Pergilah ke neraka. Dia memamerkan giginya dan meraung, mengepalkan tangan kanannya dan membanting ke arah Xiao Jin. Dilihat dari serangan ofensifnya, dia sebenarnya ingin meledakkan tubuh Xiao Jin secara langsung. Namun, serangan sengitnya hanya berlangsung sesaat. Segera serangan itu menghilang, dan yang tersisa hanyalah seruan tragis minta ampun. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir merasa tercekik, tidak bisa bernapas. Karena, Xiao Jin telah memperlihatkan tingkat kultivasinya,
alam transformasi spiritual, alam transformasi ketujuh. Tentu saja, belum lagi para penjaga, bahkan Sugou-buru pun tidak bisa merasakan secara akurat kultivasi Xiao Jin. Yang bisa dia rasakan adalah kekuatan menakutkan yang menindasnya dan tidak bisa bergerak. Sekarang, kamu ingin menerimaku sebagai muridmu. Xiao Jin melihat ke arah Sugou-buru yang gemetar di tanah dan mencibir. Tidak, tidak, Sugou-buru masih berani bersikap sombong, tapi bagaimanapun juga, hasilnya sudah hancur. Hanya teriakan terakhirnya yang tersisa di udara, dan Xiao Jin menghancurkan dantiannya dengan sebuah pukulan, menyebabkan dia mati secara tragis di tempat. Adapun penjaga lainnya, mereka terlalu takut untuk bergerak. Wu Yun melirik mereka dan hendak membiarkan mereka masuk untuk memberitahu Dubu Tian. Namun, tidak perlu diumumkan bahwa Xiao Jin mengungkapkan tingkat budidaya peringkat 7 di luar istana seni bela diri. Dubu Tian, tidak, lebih dari Dubu Tian. Di istana seni bela diri, semua makhluk di atas alam transformasi jiwa merasakannya. Segera, mereka semua muncul di luar istana seni bela diri. Wu Yun, itu kamu. Dubu Tian tidak sia-sia, jika dia bisa menjadi penguasa istana seni bela diri, dia pasti memiliki kemampuannya. Hanya dengan sekali pandang, dia mengenali Wu Yun. Awalnya dia mengirim orang untuk mengejarnya, tapi Wu Yun menghilang tanpa jejak seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Kemudian dia tidak menganggapnya serius, mengira Wu Yun telah kehilangan istana Danhun dan tidak bisa lagi membuat apapun. Masalah. Tanpa diduga, dia kembali.